Oke guys, kriteria yang seperti apa yang cocok dijadikan sebagai karyawan pertama di bisnis UKM? Saya sudah punya, menurut saya ada 5. Yang pertama, harus punya kriteria punya attitude bagus. Attitude bagus guys, ini penting banget, ini paling teratas. Jadi kalau kalian mau ngerekrut orang, ngerekrut anak, apalagi kalian masih UKM, masih pemula, cari yang attitude-nya bagus. Yang seperti apa itu mas? Nah contoh, jujur. Misal nih kejadian gini nih, maaf pak, saya interviewnya agak telat karena ban saya bocor. Ternyata setelah dicek, bukan bannya yang bocor, tapi dia yang bangunnya kesiangan. Paham? Dia berbohong guys, berani berbohong sekali di awal, padahal belum bekerja, apalagi udah dipekerjakan. Kepikiran nggak, kebayang nggak kira-kira dia nanti kalau direkrut itu bohongnya berapa kali? Kalau saya udah langsung no, kalau udah ketahuan bohong gitu, oh enggak deh, saya nggak akan merekrut pembohong, saya nggak akan memasukkan anak pembohong ke dalam bisnis saya, karena itu merugikan saya. Paham? Kalau di awal udah berani, coba menurut kalian, logika aja deh, di awal udah berani berbohong, apalagi kalau udah direkrut, banyak nggak bohong, kita dibully terus tuh. Saya langsung mau ingat attitude ya, cari attitude-nya yang bagus, yang jujur, yang suka belajar, yang kalau dikritik itu nggak marah, oh iya pak saya salah, langsung iya saya salah pak, iya saya akan perbaiki pak. Jangan yang ketika salah, kamu salah, makanya saya sudah bener kok gini, akan alasan. Jangan direkrut. Oke, cari yang attitude-nya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kriterianya adalah dia harus punya motivasi kerja yang kuat. Kenapa sih dia kok mau kerja? Kenapa dia kok mau kerja ke kita? Kenapa nggak tidur aja di rumah? Nggak capek? Nah, cari why-nya. Kenapa dia itu mau kerja? Kayak gitu. Nah, ini berguna banget. Motivasi kerja itu seperti apa Mas Edik? Contoh ya. Iya Pak, saya mau kerja karena saya mau membanggakan orang tua saya di desa. Saya nggak mau minta uang terus ke orang tua saya. Saya sekarang sudah usia 17 tahun, 18 tahun. Saya ingin membalas budi mereka Pak. Itu mulia banget, itu motivasi. Kalau ini direkrut, biasanya bagus kerjanya. Biasanya. Saya sudah sering kayak gitu, ngerekrut, saya tanya kenapa. Jangan sampai kita ngerekrut orang itu yang nggak ada motivasinya. Kenapa kamu kok kerja? Iya pak, teman saya kerja semua, saya kok nggak kerja ya? Ya saya juga ikut-ikutan kerja. Contoh. Yang kedua, iya pak di rumah nggak ada kerjaan deh, nganggur ya, bingung saya ya. Ya itu nggak terlalu kuat, bukan motivasi sih menurut saya. Cari yang seperti tadi ya, bahagiain orang tua, pengen jadi orang yang sukses, yang berguna, pengen belajar terus, saya pengen pinter. Nah, rekrut tuh. Kalau ada yang seperti itu, rekrut. Oke, itu yang kedua, cari yang motivasi kerjanya kuat. Next, yang ketiga, saya biasanya cari yang usianya muda. Muda itu berapa tahun Mas Erik? Di bawah 23 tahun. Kenapa Mas Erik? Karena satu, anak-anak yang muda masih seger, semangat, mudah ditekuk, diarahin tuh gampang, nggak ngeyel. Kalau orang tua, kalau usianya tua, biasanya ngeyelan guys. Terus, yang muda itu nggak punya banyak tanggungan. Tanggungan apa? Tanggungan anak, tanggungan istri, tanggungan suami, tanggungan orang tua. Dia nggak punya. Dia kerja hanya untuk diri dia sendiri guys. Bayangin, dia nggak ada beban. Orang yang nggak ada beban disuruh kerja, ya happy, biasanya di kantor happy. Itu. Terus apa lagi keunggulannya anak yang muda?
Saya rasa udah cukup ya, gitu ya. Saya biasanya cari yang muda. Oke guys, cari yang usianya muda, jangan yang tua. Saya 25 itu udah mulai masuk ke tingkat umur kerewetan guys. Sudah mulai rumit ya. Anak cewek biasanya ya mau nikah. Nah, lagi riweh-riwehnya tuh mau nikah. Umur 24 aja ada yang mau menikah biasanya. Nah, itu riweh tuh. Tanggungannya banyak. Apalagi umur 28 udah punya anak. Wah, saya enggak. Oke, saya garis bawahi bahwa kenapa saya kok carinya yang muda. Karena cocok banget bagi kalian yang UKM-nya masih baru tumbuh, yang bisnis kalian nggak terlalu besar, tapi kalian punya uang yang cukup untuk merekrut satu karyawan. Cocok banget. Jadi jangan merekrut langsung yang tua ya guys ya. Banyak tanggungannya mereka guys, jangan, cari yang muda ya. Tuh, itu yang ketiga ya guys, cari yang muda. Next, yang keempat, saya biasanya cari yang punya mimpi minimal 1 tahun ke depan. Dia pengen jadi apa, dia pengen punya apa, dia pengen kemana. Contoh, iya pak, saya pengen setahun ke depan saya punya motor, karena saya sekarang nggak punya motor. Nah, ini mimpi guys, nggak apa-apa. Saya pengen tahun depan itu saya jalan-jalan ke Jakarta misalnya. Saya belum pernah pak ke Jakarta. Nah, minimal guys, dengan kita bertanya mimpinya, kita jadi tahu isi kepalanya dia itu apa sih. Dia punya nggak planning setahun ke depan, rencana. Dia ada nggak rencana tahun ke depan? Itu berguna banget. Bayangin manusia tanpa mimpi, tanpa rencana setahun ke depan apa, biasanya nggak terlalu bagus kalau direkrut. Tuh, cari yang minimal. Saya biasanya cari yang minimal setahun. Saya biasanya tanya saat interview, cita-citanya apa setahun ke depan, mimpinya apa. Saya tanya gitu doang. Saya jadi tahu, oh anak ini gini. Oke, gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, saya biasanya cari yang rumahnya deket. Ingat ya, UKM, uangnya masih nggak terlalu banyak, bisnisnya ya stabil tapi kan baru-baru stabil. Nah, saya carilah karyawan yang rumahnya deket dengan tempat bisnis kalian. Kenapa? Ya biar sama-sama happy. Dia happy karena kantornya deket dengan kantor kalian, jadi dia nggak perlu keluar uang bensin banyak, nggak perlu keringetan, nggak perlu macet-macetan. Dia seneng karena oh iya kantor gue deket, enak, srit nyampe gitu. Terus kalian juga seneng kalau dia kantornya dekat, kalau dia rumahnya dekat. Senengnya apa? Ya meminimalisir resiko terlambat masuk kerja. Biasanya kan kalau rumahnya jauh, oh ya pak macet pak, alasannya bla gitu, klasik gitu. Tapi kalau rumahnya deket, ya resiko terlambat kan jadi bisa kecil karena rumahnya deket, bahkan nggak kena macet. Nah, jadinya ke kantornya ya jarang telat, bahkan nggak pernah telat. Ini deket pak, ngapain telat? Itu. Nah, alasan yang berikutnya adalah kalau rumahnya deket, kalian bisa menggaji mereka itu dengan rate gaji yang nggak terlalu tinggi. Kenapa? Ya jelas lah, rumahnya deket, jadi kalian nggak perlu bayar ongkos bensinnya dia, nggak perlu bayar kecapeannya dia lebih mahal, nggak perlu keluar biaya gitu. Nah, makanya cocok banget untuk bisnis UKM yang masih pemula, cari karyawan yang rumahnya deket. Oke guys, itu 5 dari saya, 5 kriteria. Semoga bisa membantu bisnis kalian ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.